Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Beberapa di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu sempat, dan yang terakhir nikmat melakukan sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat Islam dari zaman kebodohan, zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang, insya Allah. Sedikit yang bisa saya sampaikan terkait kultum pada hari ini, yaitu tentang kemuliaan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, pada bulan Ramadan seluruh umat Islam, seluruh orang yang mengaku dirinya Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dalilnya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti umat-umat yang sebelumnya agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya syariat puasa itu sudah ada dari umat-umat sebelumnya, seperti pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan datang Islam melanjutkan syariat puasa tersebut dengan puasa yang wajib 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Dan kemuliaan yang pertama, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan yang kedua, kemuliaan yang kedua, orang yang berpuasa mendapatkan kemuliaan, yaitu puasa itu sendiri dicatat oleh malaikat, tetapi yang memberikan pahala atau yang menilai pahala tersebut bukan malaikat, namun langsung Allah sendiri yang memberikan nilai puasa tersebut. Jadi ini istimewa sekali ibadah puasa ini daripada ibadah-ibadah yang lain, termasuk keistimewaan ibadah puasa. Dan yang ketiga yaitu asyamu junnah. Asyamu itu, puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari kemaksiatan yang akan misalnya terjadi di diri kita. Misalnya seperti apa? Ketika orang yang berpuasa, pasti dia ada rasa, saya sedang puasa. Misalnya dia akan berbuat jahat atau ada pikiran buruk, minimalnya dia pasti akan berpikir, saya sedang puasa ini, masa saya akan melakukan tindakan tersebut. Salah satunya seperti itu. Maka puasa itu adalah tameng, bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian puasa tersebut, orang yang mengaku dirinya berpuasa
Yang bisa menilai puasanya itu baik atau tidak hanya Allah dan dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Misalnya, ketika seseorang berpuasa, dia masuk ke rumahnya atau ke kamarnya, dia makan, orang kan nggak tahu, misalnya dia makan atau enggak, seseorang nggak tahu, hanya Allah yang tahu dan dirinya. Ketika berpuasa tersebut, seorang hamba diuji, apa dia bisa jujur dengan dirinya sendiri ketika tidak ada orang yang melihatnya, ataukah dia cuma berpura-pura jujur ketika dilihat sekelilingnya ada orang, dan ketika dia sendiri dia akan makan misalnya sama teman-temannya ketika pas kerja, pas ketika pulang ke rumah dia berbuka bersama anak-anaknya di rumah dan istrinya. Dan itu bukan berpuasa dimanapun dia berada, sendirian ataupun bersama orang lain, dia hendaknya tetap berpuasa. Maka seseorang yang berpuasa itu diuji sebenarnya, dilatih karakternya, apakah dia bisa jujur, bisa komitmen dengan puasanya tersebut atau tidak. Dan yang keempat, kemuliaan orang yang berpuasa itu, aroma seseorang yang berpuasa pasti ada keunikan tersendiri sebenarnya. Uniknya, kalau pada saat di dunia ini sekarang, pasti bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian menyadari bahwa orang yang berpuasa kurang sedap. Itu kenapa? Ya karena kita tidak memakan sesuatu, bukan karena dari mulut kita, tapi dari perut kita, keluarnya udara. Tapi kita bisa mengurangi bau tersebut dengan siwak atau gosok gigi, walaupun tetap masih ada bau tersebut. Namun kemuliaannya, bau tersebut ketika hari kiamat nanti, ketika di akhirat nanti, akan lebih wangi dari minyak kasturi, yang padahal itu minyak yang sangat harum sekali. Tapi ketika orang berpuasa, itu bau orang yang berpuasa itu, bau mulutnya itu lebih harum dari minyak tersebut. Itu keutamaannya. Dan yang terakhir, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika dia berbuka, dia bisa menahan hal-hal yang dilarang, yang harusnya tidak boleh dilakukannya ketika berpuasa, dia bisa sanggup melakukannya dan bisa sampai ketika waktu berbuka. Pasti ada rasa bahagia di situ, rasa bahagia, rasa alhamdulillah, rasa senang. Dan yang kedua yaitu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke martabat pertama, yaitu puasa tersebut yang menilai langsung adalah Allah. Berarti akan dinilai ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yaitu di surga nanti. Itu termasuk kebahagiaan yang paling tertinggi. Kita bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah, Tuhan yang kita sembah selama ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.